kepemimpinan Jokowi, karena sejak dari ketika pola-pola dia kampanye bangun pencitraan di DKI, saya menganggap bahwa Jokowi adalah seorang pemimpin yang tidak bisa dipercaya karena banyak hal, dengan gestur yang diperlihatkan, dengan saya tidak percaya terhadap secara pencitraan model begitu. Dan kemudian saya posisi sekarang, dan kini Mahfud MD dulu dalam satu periode memang banyak membela kebijakan Jokowi, ya. Dalam aspek hukum juga hal ini dia hari-hari ini begitu kredit, tapi kita sayangkan bahwa ketika dia menjadi Menko Polhukam, malah dia mungkin juga melegitimasi bakal diam gitu ya, kaitan masalah pembubaran FPI, pembubaran HTI yang tanpa melalui. Katakan itu tadi sistem di dalam kenegaraan kita. Tapi kalau menyangkut jabatan, saya bersih. MK itu baru hidup sesudah saya, dan tidak ada yang ditakuti oleh MK. Apa kurang hebat orang seperti Malik Fajar? Tapi apa Malik Fajar itu bisa mengubah Indonesia? Tidak bisa. Apa kurang hebat orang seperti Marii Muhammad? Sangat bersih, jujur, takwa, iman, soleh. Tapi apa dia menghilangkan korupsi di Menteri Keuangan? Tidak bisa. Ini persoalannya moral bangsa. Ini kolektif. Saya baru 2 hari ini mencatat 2 komentar yang sangat merisaukan saya. Pak Rias Rashid itu mantan Menteri Otonomi Daerah dan Menpan RB. Dia bilangnya gini, dalam 10 tahun terakhir ini semuanya sudah rusak dari apa yang kita perjuangkan di era reformasi. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara memperbaiki keadaan ini yang sudah moral dan etika sudah rusak seperti ini. Demokrasi sudah rusak, hukum sudah dijual belikan. Itu Rias Rashid. Sehingga kalau tanya Mbak Desmanita, Saudara sekalian, setelah kita perhatikan pernyataan Profesor Mahfud MD tadi terkait dengan kondisi bangsa kita akhir-akhir ini, terutama yang menurut dia ada 10 tahun terakhir, di mana salah satu periodenya beliau berada di dalam kabinet Joko Widodo, yaitu sebagai Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Hukum, ya, Menko Polhukam. Nyaris 1 periode penuh, yaitu pada periode 2019 sampai 2024, sebelum ketika beliau mencalonkan diri sebagai cawapresnya Ganjar, beliau mundurkan diri. Saudara sekalian, memang pernyataan beliau itu dari dulu kan standing kita, saya terutama, itu tidak percaya terhadap kepemimpinan Jokowi, karena sejak dari ketika pola-pola dia kampanye bangun pencitraan di DKI, saya menganggap bahwa Jokowi adalah seorang pemimpin yang tidak bisa dipercaya karena banyak hal, dengan gestur yang dia perlihatkan, dengan saya tidak percaya terhadap secara pencitraan model begitu. Dan kemudian saya dalam posisi sekarang, dan kini Mahfud MD dulu dalam satu periode memang banyak membela kebijakan Jokowi, ya. Dalam aspek hukum juga hal ini dia hari-hari ini begitu kredit, tapi kita sayangkan bahwa ketika dia menjadi Menko Polhukam, malah dia mungkin juga melegitimasi bakal diam gitu ya, kaitan masalah pembubaran FPI, pembubaran HTI yang tanpa melalui prosedur pengadilan, pada dia Menko Polhukam, dan dia membela itu. Nah, tapi hari-hari ini kan dia begitu keras mengatakan kerusakan bangsa ini begitu sudah luar biasa dalam setidaknya dalam aspek penegakan hukum dan yang lain-lain sebagainya. Tetapi dia kelihatannya selama 1 periode nyaris merasa ya tidak terlalu banyak yang kita dengar terobosannya di bidang hukum, tentunya politik dan hukum di masa pemerintahan Jokowi tentunya. Oleh karena itu dia terlalu ketika pernyataan-pernyataan keras seperti ini, mungkin orang seperti saya atau mungkin juga beberapa orang agak sedikit sinis ya terhadap, walaupun Pak Mahfud adalah senior saya, tetapi
saya juga melihat, mengikuti jejaknya ketika dia menjadi Menko Polhukam di pemerintahan Jokowi. Terlalu banyak dia bela, termasuk pelemahan undang-undang tipikor KPK juga di masa dia Menko Polhukam juga, dan tidak banyak juga dia, padahal seharusnya dia yang harus tegas seperti sekarang, jangan di dalam pemerintahannya lain, nah sudah di luar baru kelihatan, mungkin dianggap dia bahwa bersih, ya mungkin bersih dalam pengertian tidak korup dan apa-apa, dan tidak ekonomi, ya. Tapi untuk apa ketika dalam kekuasaan itu banyak kesempatan, kurang lebih dari 4 tahun, mestinya dia harus benahi di bidang hukum misal. Tapi yang banyak hal terjadi di pemerintahan di masa dia Menko Polhukam, misal pembubaran FPI dan HTI tanpa prosedur hukum, tanpa pengadilan, sesuka-suka saja. Padahal dia Menko Polhukam, politik hukum dan hukum. Satu, pertahanan dan hukum juga, ya. Yang kedua, pelemahan undang-undang KPK, dia tidak, padahal dia Menteri Politik Pertahanan, Politik dan Hukum, tapi tidak banyak, dia terjadi juga, dan masih banyak lagi. Jadi ketika dia bicara agak kritis, agak kencang hari bahwa negeri ini sudah rusak karena ini semasa 10 tahun dia rusak luar biasa, artinya tujuannya ke Jokowi. Orang seperti saya tidak terlalu memberi apresiasi dalam tanda petik terhadap apa pernyataan dia, karena dia memang bagian dari mereka dulu, dan dia menduduki posisi yang amat strategis penting dalam negaranya, mestinya berbuat banyak untuk membenahi apa yang dia katakan hari ini, gitu loh. Nah, walaupun begitu, saudara sekalian, memang kita apresiasi lah bahwa coba lebih keras lagi, coba ungkap semuanya, dan bersatu menjadi galang perlawanan terhadap kerusakan yang sekarang ini, dan mendorong pemerintah Prabowo ini bisa membawa secerca harapan untuk lakukan perubahan seperti yang diinginkan, dan meninggalkan cara-cara kepemimpinan yang lalu yang merusak itu, dan lebih pada perbaikan bangsa, sisi ekonomi, hukum, dan lain sebagainya ini, ya di backup apa yang dilakukan oleh Prabowo hari ini, gitu loh. Nah, kita berharap bahwa Prabowo ini membawa secerca harapan, walaupun untuk itu juga kita masih masih harus menunggu, karena ini baru 2 bulan dia dilantik, dan dalam hal tertentu lumayanlah ketika dia berpidato, mudah-mudahan itu terrealisir, gitu ya, pidato mengatakan bahwa kenapa orang ratusan triliun korupsi di hukumnya seperti itu, misalnya terjadi di PT Timah itu, ya, suaminya Sandra Dewi dan kelompoknya. Kemudian yang lain-lain, misalnya grup Palma Group gitu yang diduga korupsi sampai hampir 300 miliar yang sudah ditangani oleh kejaksaan dan sebagainya. Memang problem kita selama ini, ya saudara, korupsi itu luar biasa memang. Saya sudah pernah hidup juga di zaman Pak Harto, tapi tidak sebesar seperti sekarang ini, ya. Seperti yang terjadi ini, memang daya rusak dari dulu. Saya mengatakan bahwa Jokowi itu seorang pemimpin yang tidak bisa diharap, karena banyak tanda petik banyak yang kita tidak masuk akal dalam beberapa kebijakan, misalnya pembebasan pajak sampai puluhan tahun yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha tambang asal China di Sulawesi, di Maluku Utara dan sebagainya, itu tidak masuk akal. Kemudian ada dugaan penyelundupan yang sudah diungkap ulang-ulang oleh salah satunya oleh almarhum Profesor Faisal Basri dulu, ekonom senior terkenal yang meninggal tahun lalu. Dan itu bukan rahasia umum, kan dimuat juga oleh berbagai media, kayak seperti jaringan medianya Tempo misalnya, tentang 3,5 juta ton, bahkan 3 atau 5,5 juta ton, 5,3 juta ton gitu loh, yang tidak ada prosesnya sekali, terungkap. Nikel diekspor ke China dan sebagainya, tidak, penegak hukum sama sekali tidak ungkit soal itu. Nah, Pak Mahfud, dan waktu itu Pak Mahfudnya itu Menko Polhukam. Nah, mungkin Pak Mahfud punya data tentang itu, buka kalau memang Anda bersih, ya, ini kan skandal besar gitu ya, buka, dan kalau Anda bersih ini buka semua, sehingga siapa-siapa yang terlibat dalam situ, dalam ekspor fiktif, bukan ekspor fiktif, ya, ekspor 5,3 juta ton itu, yang itu merugikan negara, diduga merugikan negara ratusan triliun rupiah itu. Kemudian masih banyak lagi kasus-kasus itu, buka semua karena Anda Menko Polhukam. Zaman itu termasuk korupsi di
di Jiwasraya, di asuransi, beberapa asuransi itu yang melibatkan banyak pihak, para jenderal purnawirawan di lingkaran Jokowi pada saat itu. Jadi cobalah Pak Mahfud lebih fokus bicara satu-satu. Kalau memang Anda mungkin tidak tahu karena Anda Menko Polhukam dalam soal penegakan hukum, sehingga Anda dianggap tidak hanya sekadar kritik tapi tidak mengungkap misalnya soal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengekspor dan uangnya tidak masuk ke kas negara yang 5,3 juta ton itu. Salah satunya itu. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi jangan mengambang kritik tetapi mengambang menguji diri sendiri apa gitu loh Pak Mahfud. Jadi orang juga supaya mengatakan, oh iya berarti kenapa waktu itu dia tidak ini, misalnya pelemahan undang-undang KPK, kemudian soal undang-undang apa namanya yang diributkan banyak, kesehatan maupun undang-undang apa namanya itu yang banyak diributkan, diprotes, bahkan ada yang dapat tembak di proses masyarakat waktu itu. Nah itu kan Anda Menko Polhukam, masa sih undang-undang seperti itu di luar kontrol Anda? Jadi bukan hanya sekadar kritik tentang kerusakan negeri ini. Anda harus fokus kerusakannya di bidang apa, hukum apa ini. Kenapa ini, karena buka aja. Begitu. Karena Anda sebagai pembantu Presiden Jokowi, tentunya kita tahu bahwa Jokowi banyak kepemimpinannya itu banyak. Kita tidak banyak harapkan karena itu sudah menimbulkan daya rusak yang luar biasa. Tanda petik ya. Hari-hari ini dugaan, tetapi Anda kan berada di dalamnya, bagian dari itu yang menduduki posisi kementerian yang amat strategis gitu loh. Nah, oleh karena itu kita berharap Anda buka satu-satu dan mengapa begitu dan di mana posisi Anda pada saat itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.